أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bu? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Di pagi hari yang berbahagia ini ya, yang sekiranya mengisi pada subuh berbahagia ini adalah Ustadz Dr. Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala MA ya. Beliau adalah salah seorang ustadz yang sudah lama saya kenal ya. Beliau dulu berada di Bumi dan ketika saya masih masih jadi mahasiswa, kami seringkali mengundang beliau ya. Dalam pemikiran Islam beliau sangat bagus, Masya Allah. Beliau juga salah satu komisaris dalam satu travel haji umroh ya, yang dimana direkturnya adalah salah satu jamaah kita di masjid ini ya, namanya Ustadz Abdul Jabbar LC MSI. Beliau S1-nya Libya yang dimana hari ini yang kita dengar adalah Allah berikan satu musibah yang sangat luar biasa ya, yang tidak diliput banyak media ya, dimana Allah berikan musibah banjir bandang ya, yang dimana hari Jumat kemarin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai informasi bahwasanya diadakan salat gaib yang dimana ribuan orang meninggal di sana karena banjir bandang. Cuman kita nggak tahu, ada yang mengetahui informasi, mungkin segelintir orang yang mengetahui, tapi nggak banyak yang kita lihat ya, dimana beliau ya lama di sana dan Masya Allah kemarin saya lihat ya, hanya lewat media saja. Jumat kemarin diadakan sholat gaib di Masjid Istiqlal ya, yang dihadiri langsung Kedubes Libya ya, ya dimana Allah berikan banjir bandang yang sebenarnya Masya Allah. Kota Libya ini saya sedikit bercerita. Kota Libya adalah salah satu kota yang dimana ketika Muammar Gaddafi jadi presiden, itu wajib satu rumah satu penghafal Al-Quran ya. Ketika itu semua berubah banyak ya, termasuk mahasiswa yang dulu banyak dideportasi, termasuk ada beberapa kelas. Di kelas saya itu pindahan dari sana ya, termasuk pimpinannya imamnya Pak Alif ya, imamnya Pak Alif, teman saya juga Ustadz Ismet Maulana ya, itu adalah salah satu yang imam di sebelah sana Misbahul Amal ya, itu salah satu ustadz yang dideportasi dari Libya ya, nggak selesai beliau di Libya. Tapi kakak-kakak beliau termasuk Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya itu adalah lulusan-lulusan terbaik, bagus di sana. Tapi jarang diliput oleh media, kenapa? Ya, karena kita kurang ya, bahwasanya di sana banyak. Kalau nggak salah kemarin saya lihat ya, ini kalau nggak salah hampir ya ribuan orang yang meninggal, yang tenggelam, ya hancur rumahnya, gersang padahal di sana, ya gersang padahal di sana. Tapi Allah berikan suatu musibah yang sangat luar biasa ya. Beliau berkawan dengan Ustadz kita namanya Ustadz Abdul Jabbar Hafizahullah Ta'ala MSc, S2-nya beliau di UI ya. Masya Allah, sering ketika beliau sholat iman, beliau sering membawa anaknya 3 orang sedang menghafal Al-Quran ya. Beliau memang tidak menunjukkan bahwasanya dia seorang ini, tapi beliau adalah salah satu delegasi untuk beberapa negara ya, itu Ustadz Abdul Jabbar. Beliau sering duduk di pojokan belakang sana. Ketika pada maghrib biasanya beliau menemani anak yang memurojaah hafalan dari belakang sana ya. Ustadz Fahmi Salim
Beliau adalah bos perusahaannya, ya, dan beliau salah satunya Ustaz Fahmi Salim adalah salah satu komisaris. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak menurunkan niat iman. Ya, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, semangat kita, niat besar kita Allah sudah berikan. Allah sudah catat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis ini, hadisnya tidak terlalu panjang tetapi mencakup keseluruhan bagi orang-orang yang niatnya besar untuk datang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuannya. Apa itu? Majtama, kumpulnya, wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi. Yaitu apa? Yang pertama adalah dia niatkan dirinya untuk datang belajar. Ya, siapa di antara kita yang tidak datang di Masjid Al-Iman? Semuanya adalah tujuannya adalah belajar. Wa yatadarasuna fi illa nazalat 'alaihimus sakinah. Apa yang mereka dapatkan ini? Illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah Allah, di sini ada illa. Kata illa dalam bahasa Arab itu kata tidak. Yang dimana menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi yang Allah berikan kecuali ini. Apa itu? As-sakinah, ketenangan. Ketenangan apa? Jiwanya yang Allah berikan. Mungkin setelah kita keluar dari masjid ini, ada rasa ketenangan yang kita dapatkan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kalau orang yang emosian, suruh saja datang ke masjid rajin-rajin. Ya, kalau darah tinggi Pak ya, sering emosian, sering apa, suruh datang aja ke masjid. Ya. Ini apa kata wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bukan hanya itu saja, bukan ketenangan yang didapatkan, kata tapi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah memberikan liputan yang besar tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya memberikan komentar tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim ini benar-benar menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan para ulama menyebutkan laula rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang ini nanti pada hari kiamat tidak ada yang masuk surga Pak, karena ibadahnya. Semuanya masuk karena apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia ini, makhluk ini hanya mengandalkan ibadahnya, hanya mendengarkan hanya ibadahnya saja, mereka semua tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fabima rahmatin minallah, akan tetapi rahmat Allah lah yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Apa amalan apa yang kita andalkan, Pak? Ya. Tetapi rahmat Allah lah yang Allah memiliki, dan itu susah banget. Mereka dapatkan ini hanya di mana? Rahmat itu hanya didapatkan dalam majelis ilmu. Ingat Pak, sekali lagi saya ulangi, rahmat itu kita dapatkan hanya berada di majelis-majelis ilmu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Rasulullah SAW sebutkan tadi, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmatnya yang dia mau. Ya, seorang ketika berada dalam sebuah majelis, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun itu, Allah akan kabulkan pada saat itu juga. Satu saja penghalangnya, ketika dia tidak berbuat dosa yang besar, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau Pak? Ya, kita hanya duduk di majelis, duduk, ada kopi, ada kue, masya Allah. Ya, semua. Bahkan kemarin ada kajian malam Ahad Jumat yang lalu. Ketika saya keluar dari masjid, yang mengisi pada saat itu adalah guru kita adalah Dr. Abdul Halim, hafizahullah taala. Ketika beliau mengisi, ada salah seorang datang. Dia tanya ke saya, Pak Ustadz, ini setiap kajian tehnya ada terus Ustadz? Ada. Berapa orang yang dikasihkan teh, yang diberikan teh? Semua jamaah yang ada di situ. Kurang berapa jumlahnya? Ya kurang lebih 100-an lebih lah.
Kalau subuh seperti ini hampir 200 sampai 300 orang. Itu semua dikasih. Ya, Masya Allah. Di masjid-masjid jarang katanya ada yang seperti ini. Ya, jarang ada yang seperti ini. Kita berterima kasih kepada Pak Buyung, kepada Pak Nanan. Kalau kita yang disuruh menyediakan seperti ini, nggak usah jauh-jauh deh, tamu saja yang datang di rumah, 1 atau 2 orang. Kadangkala yang kita kasih cuma apa? Air putih, bening banget ini air. Ya, itu ya. Apalagi menyiapkan begitu banyak sekali. Kopi, ya, ada teh. Dan yang paling enaknya lagi di sini bisa request, Pak, mau apa, kopi apa? Nah, itu dia enaknya. Ya, ada lagi. Saya juga di masjid manapun yang di mana, Mas, nggak ada. Ya, saya di Masjid Sunda Kelapa, di masjid mana nggak ada yang menyediakan kita bisa request, nggak ada. Ya kopi semua, ya, teh semua, air semua, nggak ada yang bisa request. Saya mau kopi dong, ya. Nggak ada yang seperti itu. Hanya ada di Masjid Al-Iman. Ya, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyatumur rahmah wa haffatumul malaika. Kata Rasulullah SAW di sini, wa haffatumul malaika, dalam sebuah hadis yang disebutkan, Nabi SAW menyebutkan hafatumul malaikat di sini bukan hanya malaikat. Kalau kita lihat redaksi hadis yang membantangkan, tetapi malaikat Allah menyebutkan kita satu persatu orang yang hadir di sini. Satu persatu, Pak, bukan secara keseluruhan, satu persatu. Ya, siapa mereka? Apa yang didoakan? Kata para ulama menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, malaikat itu memintakan 2. Yang pertama adalah malaikat itu mendoakan agar orang ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, malaikat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampunkan dosanya. Ya, siapa yang nggak mau? Hanya datang di majelis. Malaikat sini menyebutkan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah hamba ini, ya Allah berikanlah rahmat orang ini. Rahmatilah orang ini. Ya. Wa haffatumul malaika, bahkan buih-buitan, para ulama menyebutkan bahkan ikan yang biasanya kita makan, Pak, buitan di lautan ini mendoakan kita bagi orang-orang siapa? Li talibil ilmi, orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Janji Allah yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis itu yang sering kita dengarkan. Siapa yang datang dalam sebuah majelis, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Siapa lagi yang tidak mau, Pak? Banyak sekali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam surah Al-Mujadilah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di rakaat pertama yang saya baca? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian datang menyuruh kalian dalam sebuah majelis, tafassahu, hendaklah kalian apa? Ya, tafassah. Hendaklah kalian berkumpul dengan ini. Tetapi di akhir ayat ini apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa di sini yang Allah tunjukkan? Orang-orang yang senantiasa ringan tangannya, ringan setir mobilnya, ringan setir motornya, ringan tangannya untuk apa? Datang dalam sebuah majelis. Tidaklah satu ampunan yang datang terus-menerus itu kecuali berada di dalam majelis ilmu. Kalau kita mau ampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum meminta, kita belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum. Hanya datang dengan badan kita, datang dalam sebuah majelis, Allah ampunkan dosa kita. Di mana dalilnya? Tadi yang kita baca. Ya, kita belum berdoa, apatah lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa? Tadi, amanu, yaitu orang-orang beriman. Ya, bukan orang-orang yang lain, bukan ya ayuhan nas, tapi fa'ilnya di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar imannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Illa siwahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man idda. Mengomentari banyak hadis ini, para ulama menyebutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar ketika menginginkan suatu hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menunjuki terus kebaikan-kebaikan tersebut. Ketika dia kembali kepada tergelincir dari dosa, dia orang-orang beriman itu tahu arah pulangnya kemana. Tahu caranya dia bagaimana? Dengan apa? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak ada kesyirikan dalam dirinya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ya tentang bagaimana kita seorang muslim, sikap seorang muslim menjaga nikmat itu. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Allahu likulli syai'in sababa wafat. Allah telah menetapkan pada segala sesuatu ada sebab dan penghalangnya. Penghalang apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sababan yaj'aluhu wafat tabtuluhu. Kata beliau, sebab yang mengantarkan untuk mendapatkannya faj'al asbaba ni'amal jaliyatan aw laha ta'ati wafatil mani'ati minha ma'siyatihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebab itu apa? Penghalangnya adalah ma'siyati ibadihi. Penghalangnya adalah untuk nikmat itu hilang dalam diri kita adalah sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa idza arada hifdza ni'matihi, bagaimana caranya jika kita ingin apa? Menjaga nikmat itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, jika Allah menghendaki untuk menjaga suatu nikmat ada pada seorang hamba, ya, bi ta'atihi wa fiha, dan bagaimana cara mentaatinya? Wa idza arada zawaliha an fiddu hatta asahu biha. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga nikmat itu dengan apa? Cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian. Ini saya banyak menceritakan pengalaman yang banyak, ya. Dia kuliah dia orang yang namanya dia berada di orangnya dari Afrika sebagian selatan. Namanya kalau nggak salah Djibouti, ya, dari asalnya. Tatkala Djibouti, ya, nama daerahnya. Di sana Bapak Ibu sekalian, kata beliau, ya, untuk mendapatkan masjid saja itu susah. Tapi dia begitu semangatnya untuk datang ke Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, dia harus menempuh jalan yang sangat jauh perjalanannya. Ya, ketika dia sampai di satu tempat, dia sholat, ya, dan pada saat itu dia sangat kelaparan. Dia sangat kelaparan. Didapatkannya adalah sebuah apel. Dia menceritakan ketika kita, bagaimana kamu datang ke Indonesia dari jauh sekali dari Afrika. Ya, ada sebuah apel yang dimana pada saat itu apel ini, ya, didapatkan di tempat dia sholat. Ya, apelnya nggak terlalu banyak lah, ya. Ketika sampai dia makan karena dia kelaparan, Pak, ya. Karena dia kelaparan, dia makanlah apel itu, ya. Hanya setengah apel dia makan, kemudian dia ingat. Apa yang dia ingat? Siapa yang punya apel ini? Dia hanya makan, hanya sebatas untuk menjaga kelaparannya saja. Akhirnya bagaimana? Akhirnya cerita ke dia, ternyata setelah itu dia makan, dia bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari kehalalan apel yang dia makan. Kehalalan apel yang dia makan. Ketika dia menceritakan, dia cari di mana orang ini, dia ketemu sama penjaga masjid itu. Ya. Siapa yang punya apel ini? Ya. Penjaga masjid itu juga apa? Tidak tahu. Ternyata ada orang yang sedang berjalan tadi, dia berpapasan sholat dengan orang yang tadi, yang punya. Karena ketinggalan dalam masjid ini, akhirnya dilihatlah orang itu tadi berjalan di sebelah sana. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia berjalan meminta kehalalan apa? Apel itu. Meminta kehalalan apel itu, kemudian ternyata orang yang punya apel tadi adalah salah satu orang yang kaya yang ada di daerah situ. Ya. Kemudian ditanya, jarang Pak, ya,
ada orang yang makan dengan ini, meminta izin dengan apa? Apel saja. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah itu dia makan, ditanyalah, kamu orang dari mana? Ya, karena daerah situ kalau nggak salah dia bagi orang-orang yang putih. Bahwa dia orang apa? Dari bangsa orang yang hitam. Dia tanya, kamu mau kemana? Saya mau apa namanya ke suatu tempat untuk belajar. Ya, ada seorang syekh untuk dia belajar ke sana. Kemudian apa yang dikatakan? Akan tapi saya tidak mempunyai biaya yang besar. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Sampailah diberikanlah biaya ke tempat syekh ini, ya melalui beliau, ya. Dengan syekh inilah yang mengantarkan datang ke Indonesia untuk belajar di Libya pada saat itu. Melalui apa tadi? Melalui apel yang kecil. Yang Allah jaga itu, yang mana yang kita lihat, Masya Allah, apel yang sangat kecil, tetapi bukan hanya itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang kita lihat adalah bagaimana menjaga kehalalan sesuatu yang halal masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dan Masya Allah, ternyata beliau orang yang pintar, salah satu orang yang pendatang baru, yang Masya Allah keilmuannya banyak sekali. Ketika dia apa namanya ada pelajaran Pak, ada pelajaran, ya, ada pelajaran yang ini dia tidak pernah bawa buku ke kelas. Apa? Nggak pernah bawa buku. Kenapa? Nggak ada uangnya untuk beli buku. Uang yang diberikan tadi syekh ini hanya untuk sampai belajar ke Indonesia. Tapi Allah berikan satu kenikmatan yang tidak dipunyai oleh orang. Allah memberikan kekuatan zihin. Zihinnya sangat kuat untuk mengingat pelajaran. Ketika dia belajar Bapak Ibu sekalian, sampai syekh ini, ya, yang apa namanya, yang ngajar. Karena kami ketika belajar itu bentuknya adalah bagaimana memahami konteks dan nggak bisa dikarang. Ayat nggak bisa dikarang, hadis nggak bisa dikarang. Ketika saya mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan jawaban mahasiswa yang membuat saya lelah untuk membaca jawaban itu, kecuali dari beliau. Ya, saking panjangnya detailnya hadis yang disampaikan. Ya, kalau kami dulu ketika dari itu ya, satu soal saja itu bisa 2 halaman jawaban. Kenapa? Karena rentetan hadis harus kita jelaskan, pendapat para ulama, pendapat ini harus kita ambil. Tapi beliau Bapak Ibu sekalian, syekh ini langsung mengatakan di depannya langsung, ya, dikatakan saya belum pernah mendapatkan mahasiswa yang membuat saya lelah untuk membaca jawaban ini kecuali dari beliau. Ya, inilah keteguhan orang-orang yang menjaga dari sesuatu yang halal. Kenapa kita susah beribadah sekarang Bapak Ibu sekalian? Susah bangun subuh. Coba kita lihat harta apa yang kita makan. Ini ada nggak sesuatu yang membuat kita berat? Bahkan Nabi SAW, maksiat telah yang membuat kita apa? Lalai untuk bangun, lalai untuk mengerjakan suatu amalan, lalai untuk mengerjakan sesuatu hal yang ini. Ini siapa yang mengatakan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita membuat susah, kita susah baca Al-Quran saja, Masya Allah, 1 halaman saja udah tidur, Allahu Akbar. Ini Ustaz, kalau saya ngaji 2 ayat aja mata saya udah kunang-kunang, Ustaz gimana nih, aduh. Ustaz susah banget saya menghafal, Ustaz susah banget gini, susah begini. Bagaimana tidak? Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu ini tadi Ibnu Qayyim mengatakan, maksiatlah yang menjadi penghalang kita untuk menjadi, ya, beribadah kepada Allah itu sulit. Bukan tidak ada lagi penghalangnya, enggak ada lagi penghalangnya kata beliau. Ya, maksiatlah yang membuat orang-orang ini susah untuk apa? Mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji susah, bahkan nauzubillahi min zalik Bapak Ibu sekalian, 1 hari saja enggak ada waktu untuk ngaji, ya Allah. 1 hari saja, alhamdulillah kalau datang sholat berjamaah. Ya, kata para ulama yang pernah saya sampaikan, kata para ulama adalah nilai orang yang tidak ada waktu untuk mengajar adalah datanglah sholat berjamaah di masjid, kemudian dengarkan bacaan imam. Itulah kenikmatan yang membaca Al-Quran, yang kalau kita tidak mampu untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran, datang ke masjid, dengarkan imam, itulah yang paling terendah. Dan kata para ulama adalah inilah orang yang, ya kalau mau bilang bahasanya adalah orang yang malas, ya, ghaflah, orang yang lalai. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ini agar kita, Bapak Ibu sekalian, menjaga diri kita dari apa? Sesuatu yang kecil ini agar kita tidak
termasuk dari orang-orang yang tergolong dari ghaflah fil ibadah. Apa itu ghaflah fil ibadah? Itu lalai dari ibadah. Apa penyebabnya tadi? Ma'asiyati ibadihi. Penyebabnya adalah, kata Ibnu Qayyim, adalah maksiat hambanya yang dia lakukan. Ya, apa saja maksiatnya? Apa saja itu? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian kita lihat. Makanya caranya bagaimana tadi, kata Ibnu Qayyim, adalah zawaliha anha bi istighfari ibadi rabbih. Ya, dengan bagaimana? Menghilangkan itu semua dengan apa? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua seperti ini. Ya. Dengan itu semua kita menjaganya. Kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa rasa berat untuk melakukan ibadah tersebut kecuali ada uzur dari kita. Ya. Kemarin ya, saya memberikan sebuah kalimat bagi orang-orang yang sudah tidak mampu untuk mengerjakan suatu ibadah karena uzur. Di sini beliau memberikan spesifiknya apa? Tulu umrihi. Ya, apa umur yang tumar? Oh, umur yang sudah lampau. Ya. Umur yang sudah lampau di sini adalah bentuk uzurnya orang-orang yang apa? Orang yang sudah tua. Uzurnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita dalam sebuah berjamaah begini, ya, kata beliau memberikan nasihat. Ya, kalau kita tidak mampu untuk berdiri, maka berikan duduk. Ya, duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, berbaring. Ya, kalau tidak mampu berbaring, syarat. Kalau mampu nggak syarat, disolatin. Ya. Dia memberikan seperti ini, gambarannya bagaimana? Kita dalam sebuah jamaah, ya, kita memberikan sebuah jamaah seperti ini, maka kita sebagai seorang makmum, kita sebagai seorang jamaah harus mengetahui kondisi kita masing-masing. Terutama bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah uzur. Ya, yang sudah uzur. Kalau tidak mampu berdiri, silakan ambil posisi duduk. Ya. Agar apa? Tidak karena kenapa? Orang kalau tidak ada terbawa dalam dirinya khusyuk, ambillah kesempatan. Siapa yang memberikan kesempatan ini? Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya yang Masya Allah. Ada seorang hamba, diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang uzur itu dia Dia tidak gunakan dalam ini. Padahal yang dia lakukan adalah kebaikan yang khususnya untuk dirinya. Contoh besarnya ketika kita dalam safar. Dalam safar itu kita disuruh jamak qasar. Ya, jamak qasar. Ya. Tapi dia seakan-akan saya mampu kok, bisa kok, dan lain sebagainya. Bukan masalah itunya, tapi bagaimana Allah memberikan rukhsah itu kepada kita. Kita ambil rukhsah itu, bukan tandanya kita tidak mampu, bukan tandanya kita tidak bisa, bukan tandanya kita menghalangi rahmat Allah, bukan. Tujuannya adalah kita dengan mengambil itu sebenarnya adalah kita sudah mendukung perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang yang uzur, yang masih semangat datang berjamaah, yang masih semangat dalam beribadah, kita ambil posisi itu. Kita ambil posisi itu, bukan mengajarkan. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak melihat kita bagaimana mampunya kita, tapi bagaimana kita melihat kapasitas diri kita. Agar apa? Agar kita sebagai seorang hamba, kita mengerjakan ibadah itu dengan tenang. Kalau kita misalnya, contoh besarnya kalau imamnya panjang, kita tidak mampu berdiri, tidak kuat misalnya, ya kan? Kemudian apa? Pasti yang dalam diri kita itu muncul apa? Kok lama banget sih nih Ustadz nih? Tahu nih Ustadz. Siapa Ustadznya? Lama banget nih, ya. Ambil rukhsah itu, ya. Kita ambil posisi itu nggak apa-apa, bukan sesuatu yang aib bagi seorang hamba. Karena sini ada tutorialnya yang Allah ajarkan kepada kita. Bagaimana mengambil, dan para ulama menyebutkan, apakah ini sebuah nikmat dari Allah? Nikmat dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang uzur. Siapa itu uzurnya? Orang-orang yang sudah tidak mampu, benar-benar dia tahu kapasitas dirinya. Sudah tidak mampu, kemudian dia dipaksakan, maka orang itu termasuk satu, kufur nikmat, kedua dia berdosa dengan
Karena kenapa? Dia zalim kepada dirinya. Ya, bahkan dengan rukhsah itu yang kita ambil adalah sebuah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita mendukung syariat Allah, kemudian ketika kita mendapatkan raih sebanyak-banyaknya dengan uzur yang kita dapatkan, akan tapi dengan satu syarat, tidak memudah-mudahkan, bukan sebagai ya alasan. Tapi kita lihat kapasitas diri kita. Bahkan para ulama menyebutkan, Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan nikmat kita bisa berdiri sholat 5 menit, 20 menit paling lama misalnya, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan para ulama menyebutkan adalah orang ini orang yang sudah uzur ya. Yang sudah uzur karena patokannya kenapa kita ke sholat terus. Kita lihat dalam sebuah pinjam fik, kenapa sholat. Kenapa? Karena kalau sholatnya sudah baik, insya Allah semuanya baik, itu ukurannya. Ya, untuk menjaga itu semua kita ambil rukhsah itu. Kenapa kita tidak ambil rukhsah itu? Ya, dan kita tidak tahu kapasitas diri kita tidak mampu. Kenapa kita tidak ambil? Itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus apa? Kita syukur, yang harus kita syukuri. Ya, dan bukan kita memudah-mudahkan, bukan. Bukan mimbabil mimbab as-sahla, bukan. Tapi babnya adalah bagaimana kita menjaga itu semua agar semua terjaga. Kita yang duduk khusyuk salatnya, imamnya pun juga enak dalam membacakannya, tidak terlalu terburu-buru karena melihat jamaahnya dan sebagainya. Semua itu adalah kapasitas bakat. Orang yang sakit Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu, yang paling terendah, hujan rintik-rintik, bahkan hujan yang rintik ya. Ini ada sebagian ulama menyebutkan, hujan yang rintik saja itu kalau sudah hujan, itu sudah ada yang membolehkan sholat di rumah. Itu sudah ada yang membolehkan, bukan artinya boleh gitu. Tapi banyak sekali kita lihat bagaimana penguat-penguat yang lain. Bahkan ada yang bilang kalau sudah banjir baru ya. Kalau sudah banjir baru, kalau belum banjir nggak usah ya. Bahkan kalau ada yang ini ya, kalau sekarang itu dahulu ya. Kalau sekarang apa yang menghalangi kita untuk tidak datang di masjid? Ada. Payung ada. Apalagi motor ada. Jas hujan 10.000 lagi harganya. 10.000 ditempel gini ya, banyak sekali. Apa yang menghalangi kita? Tidak ada yang menghalangi kita. Tapi di sini rukhsahnya adalah kita tahu kapasitas diri kita lagi. Kembali kepada kapasitas diri. Kalau tidak mampu menjalankan itu semua, jangan dipaksakan. Allah tidak memaksa kita untuk mengerjakan ibadah yang Allah ini enggak ada. Bahkan Allah memberikan rukhsah bagi kita keringanan yang sangat besar. Keringanan yang sangat besar bagi hambanya. Ya. Dan ini tidak boleh kita pungkiri Bapak Ibu sekalian, karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Waktunya sampai masih ada waktunya? Ya. Oke, kita buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian, luar dari kontes. Saya dulu jawab yang kedua ya. Karena ini nanti kita akan nyambung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bagaimana kita sholat jamaah qashar, berapa hari ya kapasitas kita sholat jamaah qashar bagi seorang yang musafir. Ya, di sini beberapa pandangan para ulama tentang bagaimana jamaah qashar bagi orang-orang yang musafir. Yang terkenal kita berapa hari? 3 hari. Ini ada pendapatnya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ya, kita selama dalam perjalanan musafir dan tidak ditentukan di sini jamaah tidak tidak ditentukan waktunya karena dia bentuknya nakirah ya. Kalimat beliau, selama kita melakukan musafir dalam dalam musafir berapapun waktunya dan tidak ada tidak ada batasan waktu, maka kita boleh jamaah. Boleh jamaah. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan ya, cukup dengan beberapa hari saja. Ya, cukup dengan beberapa hari saja. Ada yang 3, ada yang lebih dari 3 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Sekali lagi kembali lagi ke ini kan beberapa rentetan pendapat para ulama yang banyak sekali yang kita lihat. Kalaulah
tidak ada satupun yang menghalangi kita dalam ibadah itu, maka ambil rukhsah itu tadi. Yang paling terendah adalah tiga hari. Setelah itu baru baru sholat biasa. Kalau kita tidak ada penghalangnya atau tidak ada yang, kalau memang ada penghalangnya, misalnya salah satunya mungkin masjid jauh, ya kan? Atau di mana lagi ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa sholat berjamaah, ini dalam bab musafir, maka kita ambil rukhsah itu dengan apa? Dijamak sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak ditentukan. Qosornya, iya silakan jamak qosor. Silakan jamak qosor. Yang jamak tak itu adalah bagi orang-orang yang tidak musafir. Yang tidak musafir. Jamak qosor itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bepergian. Ini yang salah nih. Ini yang salah sebenarnya dari kita. Bukan salah, keliru. Dia sholat jamaah qosor dulu sebelum berangkat. Ya kan? Misalnya dia mau berangkat pada zuhur. Ya kan? Dia sholat Allahu Akbar. Dia belum berangkat. Ya, dia sudah, tapi dia ambil sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia ambil zuhur 2. Itu yang keliru. Bagaimana? Di sini masih posisi jamaah takdim. Jamaahnya dia mendahulukan ya sholatnya 4 diambil. Ya, itu aslinya. Ya, jangan sebelum berangkat apa? Ya, namanya jamaah takdim. Nggak boleh dikasar. Kasar itu berlaku ketika kita sudah masuk dalam proses safar. Maka jamaah qasar itu baru dipakai. Dengan berbagai pandangan para ulama tadi kita bisa memilih. Bukan berarti semuanya salah, enggak. Semua pandangan ulama, jumhur ulama, ya kembali ke jumhur. Jumhur ulama menyebutkan, ya bahkan dia ini adalah ambil rukhsah itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan berapa hari pun itu kita sesuai dengan kita. Ya, misalnya saya kalau pulang ke Sulawesi paling lama itu 12 hari. Saya biasanya jamak sholatnya. Ya, karena kenapa? Saya keliling biasanya ke keluarga-keluarga. Ya, palingan 2 hari di rumah kita keliling ke ya keluarga-keluarga. Ya, dalam perjalanan kita jangan nggak apa-apa kita jamak qasar. Ya, jamak qasar. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jumhur inilah yang disebutkan di sini bukan hanya 2 orang tadi. Kalau jumhur bukan namanya jumhur. Karena jumhur itu ternyata dalam bahasa jamaahir. Artinya apa? Perkumpulan banyak para ulama, satu. Kemudian yang kedua, di situ dalamnya banyak dalil-dalil. Dalilnya kesepakatan. Kemudian yang ketiga, tidak ada syadz di dalamnya. Di sini kalau kita dalam belajar mustalah hadis, itu ada tentang jumhur itu ada beberapa ya. Tapi dengan adanya jumhur, bukan berarti pendapat yang lain ini yang tidak masuk dalam ini itu salah, enggak. Ya. Benar semuanya pendapat para ulama itu adalah pendapat para mazhab itu adalah benar, ya. Tetapi dengan dalil yang benar, dengan dalil yang sahih tentunya. Kalau ada syadz dalamnya, pendapat ini syadz, benar-benar sudah kita ketahui. Ada syadz itu apa? Ada rusak atau ada tidak sepakat atau ada kelalaian atau ada kesesatan di situ, maka jangan diambil. Tetapi selama dia tidak keluar dari tadi hadisnya sahih, ya. Hadisnya ini maka kita ambil dengan pendapat tadi. Karena ada beberapa jumhur. Tidak semua para ulama masuk dalamnya. Kita ambil beberapa saja. Bukan berarti pendapat yang lain itu apa salah. Tetapi ada yang paling dominan. Ada yang paling dominan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam bab mustalah hadis. Silakan Pak. Satu lagi mungkin. Ya. Bentuk kekhususan untuk dua Madinah ini, ya, 2 Madinah ini tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan juga dalam babul juz' al-iyah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam jamaah qasar ini adalah dia baru diperintahkan ketika tahun 7 apa 6 Hijriah, saya lupa, ya, Fathul Makkah. Ketika diperintahkan, ya di sini tujuannya adalah kita sebagai seorang ini, dan ini juga bentuk dikhususkan di 2 tempat ini, yaitu Madinah dan Mekah ini dikhususkan ketika kita berangkat jangan apa? Ya, ketika sampai di sana sebaiknya jangan di qasar. Ya, sebaiknya jangan di qasar. Karena kenapa? Salat sekali di sana
di Mekah atau di Madinah, kita beda dengan sholat yang ada di Sunda Kelapa ya, atau di Istiqlal, ya kan? Sayang sekali kalau apa? Kita qasar. Walaupun itu ada, kita tidak memungkiri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita butuhkan? Silahkan bagi orang-orang yang uzur. Kenapa? Karena di Mekah itu banyak hotel yang berapa tingkat bagi orang-orang yang sudah tua. Bagi orang-orang yang sudah tua. Bukan berarti ketika dia jamaah qasar salah, enggak. Tapi menempatkannya jamaah qasar ini jangan ditempatkan di dua tempat itu, ya. Tapi di mana? Di tempat-tempat yang lainnya. Sayang kalau kita tidak mengambil banyak meraup pahala yang ada di sana. Ya. Ya? Kenapa? Ya. Iya. Jamaah qasar. Kenapa? Karena rentetan masih banyak yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan lagi, jamaah qasar itu kita peruntukkan sesuai dengan kapasitas kita diri masing-masing. Kalau kita butuhkan, silahkan. Ini silahkan kita ambil rukhsah itu. Memang ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak, kalau masih mampu, ya apalagi di dua Madinah ini, maka kita gunakan jamaah itu, ya. Maka kita gunakan sholat seperti biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab, karena waktunya sudah ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah mungkin datangnya dari syaitan. Mudah-mudahan kita berlindung dari syaitan. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semua. Kita beristighfar kepada Allah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada